Kita sudah memasuki tahun 2026 begitu ya. Bagaimana Anda melihat arah dan juga prospek sektor logistik Indonesia di tengah dinamika ekonomi global dan juga domestiknya ini, Pak Wahyu? Kalau kita masih melihat pertumbuhannya cukup bagus. Tahun kemarin diperkirakan sekitar 6-7%. Mungkin tahun ini 2026 mungkin bisa sampai 8 atau 9%. Tapi itu juga tergantung dari pertumbuhan ekonomi kita. Biasanya kita tumbuh 2% di atas pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Saya rasa tahun ini harusnya banyak hal yang sifatnya ngebalance dari berbagai hal yang 2025 terjadi di geopolitik, tarif Amerika yang bergejolak dan lain sebagainya. Perang di Ukraina, Israel dan lain sebagainya. Kita harapkan tahun ini kita bisa ngebalance untuk lebih stabil dan lebih bagus. Baik, memang di 2025 ini tantangannya cukup luar biasa begitu. Betul. Ya Pak Wahyu ya. Nah di angka tadi Pak 6-7%, 6-7% begitu ya Pak ya pertumbuhan di 2025 ini di tengah tekanan yang juga luar biasa tadi. Sebetulnya faktor utama pertumbuhan ini apa Pak di sektor logistik sendiri? Kalau di Indonesia paling utama ya domestik ya, permintaan domestik yang konsumsi domestik yang stabil dan memang kita besar dibandingkan dengan negara ASEAN yang lainnya. Oh gitu. Iya, jadi kalau secara internasional mungkin agak bergejolak yang terlalu besar karena domestik kita bagus ya kita bagus. Oke, jadi karena memang faktor domestik begitu ya. Nah kalau di tahun ini Pak kira-kira apa faktor pendorongnya untuk industri logistik? Sebetulnya kalau di 2026 kita harusnya lebih fokus di industrialisasi dan infrastruktur ya. Supaya kita juga punya pertumbuhan yang lebih sustain di masa yang akan datang. Kalau 3 tahun, 4 tahun ke belakang kita kan banyak di-trigger oleh e-commerce. Saya rasa e-commerce udah cukup matang dan harusnya untuk kedepannya kita harus disupport lebih banyak dari industrialisasi dan infrastruktur. Oke, nah kalau dari sisi Bapak sendiri Pak, melihat industrialisasi saat ini sudah seperti apa? Apakah sudah cukup atau masih ada ruang untuk berkembang atau masih ada potensi lainnya yang bisa dikembangkan begitu Pak? Tentunya ya masih banyak ya karena di kita kan industri kita masih belum yang terlalu advance ya. Kita hanya mengolah dari raw material untuk menjadi bahan setengah jadi dan kita tahu bahwa Indonesia masih didominasi oleh sumber daya alam dan sumber daya alam ini kita juga belum sampai ke hilirisasi yang lebih advance daripada di Cina, Amerika atau Jepang dan lain sebagainya. Jadi kita masih bisa tumbuh lebih bagus. Oke, tadi kan Pak Wahyu sempat mention begitu ya didukung atau didorong oleh e-commerce yang semakin matang, begitu kemudian juga industrialisasi. Nah kalau proyek infrastruktur dari pemerintah sendiri ini seperti apa Pak? Apakah cukup menjadi pendorong atau seperti apa? Saya rasa itu akan menjadi pendorong utama di masa yang akan datang ya. Karena e-commerce ya kita tahu ya sekarang mungkin karena sudah matang, pertumbuhannya nggak akan terlalu stabil. Kita akan lihat e-commerce itu akan berusaha untuk mempertahankan dirinya dengan digitalisasi yang lebih bagus, tarif yang lebih kompetitif, mungkin juga inovasi yang lain seperti transportasi dengan teknologi baru, entah itu EV, entah drone dan lain sebagainya. Tapi kita perlu pertumbuhan yang lebih luas, lebih besar. Ya kita harus ada industrialisasi dan infrastruktur yang diutamakan di negara kita. Oke, artinya memang nanti proyek infrastruktur dari pemerintah begitu ya, dan memang Pak AHY sendiri sudah menekankan bahwa infrastruktur itu sudah menjadi yang utama begitu ya. Berarti menyambut baik ya Pak ya? Betul, infrastrukturnya harus bagus supaya industrialisasi kita sukses. Oke, baik. Nah Pak Wahyu, kalau beberapa tahun terakhir ini kan biaya logistik nasional menjadi tantangan yang utama begitu ya. Nah kalau di 2026 ini Pak, apakah ada kabar begitu bahwa mungkin ini akan menjadi di tahun ini akan ada momentum nih bahwa penurunan harganya akan ada penurunan begitu atau seperti apa? Sebetulnya masalah biaya logistik nasional ini saya udah pernah ungkapkan juga adalah salah framing. Oke. Kenapa? Karena
framingnya seolah-olah bahwa oh ya logistik kita itu mahal. Oke. Padahal di logistik nasional bahwa kita itu masih besar, itu karena GDP kita disumbang oleh barang yang diproduksi itu adalah barang yang harganya rendah. Oke. Sekarang kan logistik kita hanya mengangkut bahan baku, batu bara, terus minyak sawit, sayuran, beras, pisang dan lain sebagainya, sumber daya alam kita semua belum dibandingkan dengan negara yang lain. Negara yang lain seperti Jepang atau Cina, mereka membawa atau mengirimkan barang teknologi tinggi. Oke. Jadi kalau dibandingkan dengan GDP kita, ya kita pasti kelihatannya 20%, 25%. Karena harganya memang harga barangnya harga barang murah. Ya kan? Coba kalau kita angkut barang yang berteknologi tinggi. Semikonduktor, satu truk itu udah triliunan harganya. Jadi kalau tarifnya kita itu sudah sangat kompetitif. Baik. Kita lebih baik daripada Malaysia. Kalau kita bandingkan mungkin kita hanya lebih sedikit lebih mahal dari Thailand kalau di ASEAN. Contohnya untuk transport trucking ya, $0,08 per kilometer per ton, itu rata-rata harga kita, tarif logistik kita. Malaysia itu 0,1, jadi kita lebih murah. Tapi framingnya adalah bahwa, oh ya, secara GDP, logistik kita sepertinya mahal. Karena produk kita produk yang tidak bernilai. Maksudnya tidak terlalu tinggi, lebih murah. Kita masih angkut batu, nikel, semen, dan lain sebagainya. Kita kan tidak ada industri yang... Mobil EV aja kita masih banyak yang dari Cina. Kalau mobilnya sudah diproduksi di sini, supply chain-nya kan otomatis harga-harga barang yang lebih mahal. Itu. Kita sekarang hanya nikel. Oke.